Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Asari, dosen program studi D4 Perpustakaan Digital, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran Serdos Smart 2022. Susunan pemaparan. Yang pertama yaitu identitas mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam sistem penilaian mata kuliah. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah perpustakaan digital, kode mata kuliah VPUSUM 6001 semester ganjil. SKS 3. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas pengertian dan konsep perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital. Yang kedua, model perpustakaan digital. Yang ketiga, jenis-jenis layanan perpustakaan digital. Yang keempat, sumber informasi digital. Yang kelima, standar dan interoperabilitas. Yang keenam, proses alih media dari bahan tercetak ke bahan digital. Yang ketujuh, aplikasi perpustakaan digital. Yang kedelapan, infrastruktur dalam pengembangan perpustakaan digital. Dan yang terakhir yaitu keamanan dan privasi data digital. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan. Mata kuliah ini memiliki standar capaian pembelajaran atau SCPL, yakni mampu mengaplikasikan keahlian di bidang perpustakaan untuk mengolah informasi dan dokumen digital secara profesional, serta mengolah aset digital dan media profesional di perpustakaan, termasuk perpustakaan sekolah, berlandaskan etika digital. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau JPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital, keberagaman konten perpustakaan digital, pengguna dan layanan, jasa referensi virtual, digitalisasi pada teks dan image, serta audio visual. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep standar interoperability, metadata, software perpustakaan digital, dan keamanan serta privasi. Kemudian subjek PMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama mampu menjelaskan berbagai konsep perpustakaan digital dari berbagai sudut pandang, mampu menganalisis perbedaan perpustakaan konvensional dan perpustakaan tradisional, mampu mengkaji berbagai model perpustakaan digital, mampu menganalisis jenis-jenis layanan perpustakaan digital, mampu mengkaji permasalahan prosedural digitalisasi dan pengelolaan koleksi digital, mampu memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi proses alih media dari bahan tercetak ke bahan non-cetak atau digital, mampu menjelaskan konsep, prosedur, standar, dan menguji coba interoperabilitas. Kemudian mampu menjelaskan dan menerapkan konsep 16 elemen Dublin Core. Selanjutnya materi pembelajaran. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama, bahan kajian konsep perpustakaan dan lingkungan digital. Pengalaman belajar, mahasiswa mengamati dan berdiskusi tentang RPS kontrak belajar dan brainstorming kelebihan perpustakaan digital dibandingkan dengan perpustakaan konvensional. Pertemuan kedua, sejarah perpustakaan digital. Mahasiswa mengamati, bertanya, dan mengutarakan pendapat terkait berbagai konsep sejarah perpustakaan digital dan telaah penerapannya. Kemudian pertemuan ketiga, kontinum perpustakaan digital. Mahasiswa mengamati dan berdiskusi perkembangan dan perbedaan antara waktu dari berbagai pakar tentang perpustakaan digital. Kemudian pertemuan keempat, Massive Digital Library. Mahasiswa mengamati, menelusur, dan berdiskusi permasalahan perpustakaan digital dengan 4MDL Community, Technology, Service, and Content. Pertemuan kelima, digitalisasi perpustakaan. Mahasiswa mengamati, menelusur, mendata, dan berdiskusi tentang tujuan dan manfaat digitalisasi perpustakaan. Kemudian pertemuan keenam, sumber informasi digital. Mahasiswa mengamati, menelusur, mendata, dan berdiskusi beragam sumber informasi digital yang disesuaikan dengan jenis perpustakaan. Selanjutnya pertemuan ketujuh, layanan perpustakaan digital. Mahasiswa mengamati, menelusur, dan berdiskusi tentang layanan virtual perpustakaan digital. Kemudian pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Dan selanjutnya pertemuan ke-9,
Bahan kajian digitasi teks dan image. Mahasiswa mengamati, berdiskusi, serta menerapkan digitasi dan kaidah pengolahan koleksi yang berbentuk teks dan gambar, serta standar luaran proses digitasi tersebut. Selanjutnya pertemuan ke-10, digitasi audio dan video. Mahasiswa mengamati, berdiskusi, serta menerapkan digitasi. Kemudian pertemuan ke-11, standar dan interoperabilitas. Mahasiswa mengamati dan menganalisis penggunaan standar dan interoperabilitas sebagai bentuk pertukaran data antar platform yang berbeda. Pertemuan ke-12, metadata. Mahasiswa mengamati penerapan serta menganalisa aspek standar yang digunakan pada mark, ISAT, IADT, RDF, METS-N, JMI XML. Kemudian pertemuan ke-13, juga metadata. Mahasiswa mengamati penerapan serta menganalisa aspek standar yang digunakan pada Dublin Core untuk koleksi digital. Selanjutnya pertemuan ke-14, infrastruktur digital. Mahasiswa mengamati dan mendesain hardware dan software yang digunakan dalam perpustakaan digital. Kemudian pertemuan ke-15, bahan kajiannya yaitu keamanan digital. Nah, mahasiswa menelaah publikasi ilmiah tentang keamanan data digital dan strategi pengamanan. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16, itu ujian akhir semester. Selanjutnya referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada beberapa referensi. Dan referensi ini ditamakan yang paling update mulai tahun 2022, 2021, 2020, 2019. Dan ada juga referensi yang terbitannya agak lama, itu 2006. Nah, ini masih digunakan karena isinya masih sangat relevan dan sangat penting untuk mata kuliah ini. Selanjutnya sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari yang pertama ceramah. Ya, dosen menyampaikan materi, kemudian mahasiswa mendengarkan dan mengamati. Kemudian yang kedua yaitu sistem diskusi. Mahasiswa diberikan permasalahan, kemudian didiskusikan dengan teman-teman secara berkelompok untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, case-based method. Ini sistem berbasis studi kasus. Kemudian yang keempat yaitu praktik. Praktik ini dilaksanakan di lab perpustakaan digital. Kemudian yang terakhir yaitu penugasan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada beberapa. Yang pertama yaitu student centered learning, kemudian problem based learning. Nah, kemudian perkuliahan ini juga menggunakan metode hybrid, online dan offline. Online sendiri dilakukan via Zoom bagi online sinkronus. Kemudian online asinkronus via LMS Cibecar UM, di mana LMS Cibecar UM ini bisa diakses melalui laman cibecar.um.ac.id. Nah, ini tampilan Cibecar UM. Cibecar UM memiliki beberapa menu dan menunya sangat lengkap dan mendukung bagi pembelajaran perkuliahan. Di sini ada menu untuk mengunggah RPS. Seperti yang saya tampilkan ini RPS saya unggah pada pertemuan pertama. Kemudian juga ada menu-menu untuk mengunggah referensi. Ini saya tampilkan referensi yang saya linkkan dari website. Kemudian juga ada menu diskusi. Ini saya berikan menu diskusi untuk mahasiswa. Kemudian menu rangkuman dari hasil diskusi. Dan juga bisa dilinkkan dengan YouTube. Jadi ini mata kuliah perpustakaan digital juga saya linkkan dengan tutorial yang ada di YouTube, saya linkkan kepada Cibecar. Kemudian selanjutnya itu sistem penilaian. Ringkasan jenis evaluasi. Indikator penilaian. Yang pertama itu partisipasi. Waktu penilaian setiap pertemuan, pembobotan sebesar 10%. Kemudian indikator tugas. Waktu penilaiannya itu minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-13 dan 14. Pembobotannya sebesar 15%. Kemudian indikator UTS pada minggu ke-8. Pembobotannya sebesar 35%. Dan yang terakhir yaitu indikator ujian akhir semester pada minggu ke-16 atau minggu pertemuan terakhir. Pembobotannya sebesar 40%.
Nah, pembobotan ini disesuaikan dengan hasil musyawarah pada pertemuan pertama dengan mahasiswa. Nah, dosen dan mahasiswa melakukan kontrak belajar dan disepakatilah pembobotan indikator penilaian dan serta pembobotannya. Ini hasil musyawarah antara dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini sudah menerima sistem pembobotan ini. Dan dosen juga memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bisa mendukung proses pembelajaran. Kemudian detail komponen penilaian. Yang pertama yaitu aktivitas partisipasif. Ini mahasiswa berkontribusi dalam diskusi kelompok kecil. Ya, kalau mahasiswa itu memiliki kontribusi yang baik, maka bobot penilaiannya sebesar 10%. Kemudian tugas. Tugas ini terdiri dari beberapa tugas. Yang pertama yaitu membuat identifikasi sumber informasi digital. Yang kedua membuat identifikasi layanan dan pengguna. Yang ketiga melakukan identifikasi pengolahan koleksi audio, video, image, dan teks. Nah, ini bobot penilaiannya sebesar 15%. Kemudian ujian tengah semester, ujian tertulis, bobot penilaiannya sebesar 35%. Ujian akhir semester, juga ujian tertulis, bobot penilaiannya sebesar 40%. Penjelasan dari bobot penilaian. Yang pertama, nilai dengan huruf A. Nah, kalau diangkakan, itu ada pada kisaran 85 sampai 100. Kemudian nilai amin kalau diangkakan kisaran 80 sampai 84. Kemudian nilai B plus ada pada kisaran angka 75 sampai 79. Kemudian nilai B ada pada kisaran angka 70 sampai 74. Kemudian nilai dengan angka B min ada pada kisaran 65 sampai 69. Kemudian nilai C plus ada pada kisaran 60 sampai 64. Ada nilai C ada pada kisaran 55 sampai 59. Dan nilai D ada kisaran pada kisaran 40 sampai 45. Kemudian ada nilai E. Ini yang memiliki nilai angka di bawah 40. Oke. Mahasiswa mendapatkan nilai akhir dari kegiatan penilaian yang dilakukan di setiap mata kuliah berdasarkan kebijakan dan prosedur penilaian dari Universitas Negeri Malang. Dosen mengaku berhak melakukan penalti untuk nilai mahasiswa jika diketahui terdapat perilaku kerja yang tidak bertanggung jawab atau melanggar etika aturan yang berlaku. Kemudian mahasiswa juga berhak mengajukan keberatan dengan melakukan proses sanggah nilai sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nilai huruf A hingga E diberikan berdasarkan akumulasi nilai angka dari kegiatan penilaian yang dilakukan. Demikian pemaparan RPS mata kuliah perpustakaan digital. Selanjutnya akan saya sajikan cuplikan micro teaching yang dilakukan pada pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digitalisasi perpustakaan. Sebelum masuk ke materi perkuliahan, saya akan mereview ulang pemahaman teman-teman sekalian terkait pertemuan terdahulu. Kita sudah membahas tentang pengantar perpustakaan digital, sejarah perpustakaan digital. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda, siapa yang mencetuskan ide perpustakaan digital pertama kali? Siapa kira-kira bisa menjawab? Saya, Pak, izin Oke. menjawab. Mbak Kirana, silakan. Yang mencetuskan pertama kali adalah Van Nevat pada tahun 1945. Bagus, ya betul pertanyaannya. Yaitu Van Nevat pada tahun 1945. Beliau yang pertama kali mencetuskan ide konsep perpustakaan digital. Terus selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Anda.
Apa perbedaan perpustakaan digital dan perpustakaan konvensional? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bapak. Oke, baik. Mbak Jihan, silakan. Untuk perbedaan dari perpustakaan digital dan juga konvensional itu, yang pertama perpustakaan digital, koleksinya berbentuk digital, Bapak. Untuk perpustakaan konvensional, koleksinya berbentuk manual atau tercetak, seperti buku-buku itu. Baik. Ya, yang paling mudah kita identifikasi perbedaan perpustakaan digital dan perpustakaan konvensional yaitu dari segi koleksi. Kalau perpustakaan digital itu koleksinya digital atau berupa elektronik, kalau konvensional berupa bahan pustaka tercetak. Oke, baik, saya kira Anda sudah banyak memahami tentang pengantar konsep perpustakaan digital. Jadi pada kali ini kita akan masuk ke topik digitalisasi perpustakaan. Ada beberapa perbedaan perpustakaan sebelum digitalisasi dan sesudah digitalisasi. Ya, sebelum digitalisasi, perpustakaan itu memberikan multi entry service atau pelayanan yang terpisah untuk pengadaan, pengolahan, transaksi, peminjaman, ya, referensi, dan lain-lain. Tapi sudah digitalisasi, perpustakaan menyediakan one-stop service, multifunctional library serving, multitasking customer. Kemudian pelayanannya bisa full 24 jam non-stop. Ya, sedangkan ketika masih belum digitalisasi, masih terbatas pada jam. Misalkan perpustakaan buka jam 7 sampai jam 5 atau jam 4 sore. Tapi ketika sudah digitalisasi, itu sudah memberikan layanan online 24 jam. Itu hasil dari penelitian-penelitian para pakar. Kemudian unsur perencanaan perpustakaan digital. Ada beberapa unsur dalam merencanakan perpustakaan digital. Yang pertama itu manajemen perpustakaan digital. Yang kedua yaitu mengorganisasi SDM. Yang keempat mengorganisasi informasi dan sarana perpustakaan digital. Ya. Terkait dengan manajemen perpustakaan digital, maka kita sebagai calon pustakawan, sebagai pustakawan, ya, dalam memanajemen perpustakaan digital, yang pertama harus menentukan siapa yang menjadi sasaran dari perpustakaan digital. Kemudian kita list, kita riset, siapa sih pengguna kita? Siapa yang kita tuju? Apakah masyarakat akademis seperti mahasiswa, siswa, atau masyarakat umum? Kemudian yang kedua yaitu penetapan tujuan yang akan dicapai secara maksimal. Jadi harus memiliki tujuan. Ya. Untuk apa perpustakaan itu? Tujuan dari perpustakaan itu untuk apa? Apakah untuk membantu pembelajaran, membantu penelitian, membantu tridharma perguruan tinggi, atau yang lain. Kemudian yang ketiga itu pengadaan perabotan, perlengkapannya. Nah, perpustakaan digital ini harus memiliki infrastruktur. Ya. Kemudian selanjutnya itu penentuan personalia. Perpustakaan ini harus memiliki SDM. SDM di bidang masing-masing yang dibutuhkan. Nanti diterangkan. Kemudian juga harus menentukan bagaimana sistem layanan perpustakaan digital itu. Bersifat terbuka atau close, atau semi terbuka, semi tertutup, itu harus ditentukan. Selanjutnya mengorganisasi SDM. Jadi yang pertama harus mewujudkan yang namanya kesenangan. Ya. Jadi yang namanya SDM itu bagaimana cara ya pustakawan itu perlu menanamkan rasa senang akan pekerjaannya. Bagaimana pustakawan itu bisa senang terhadap pekerjaannya mengelola perpustakaan digital misalnya. Jadi ketika timbul kesenangan maka akan muncullah tercipta profesionalitas dalam bekerja. Yang kedua, cerahkan hari-hari pelanggan, hari-hari pengguna perpustakaan. Jadi pustakawan semestinya itu mampu mengubah sikap pelanggan untuk selalu berguna, bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu siap melayani. Pustakawan harus mempunyai kewajiban untuk melayani pemustaka secara ikhlas, tanpa beban. Ini perlu ditanamkan ya. Kemudian yang keempat yaitu tentukan sikap sebagai pustakawan. Pustakawan itu harus disiplin, jujur, dan ramah. Inilah yang terkait dengan
normalisasi SDM. Kemudian spesifikasi SDM dalam perpustakaan digital itu ada beberapa spesifikasi. Yang pertama yaitu database administrator, yaitu penanggung jawab kelancaran basis data dalam perpustakaan digital. Kemudian ada network administrator, yaitu penanggung jawab kelancaran operasional jaringan komputer dalam perpustakaan digital. Kemudian ada sistem administrator, yaitu penanggung jawab siapa saja yang berhak mengakses sistem. Kemudian ada webmaster, yaitu penjaga agar website perpustakaan digital itu ada yang mengontrol, ada yang mengecek, ya, ada yang bisa mengontrol dari halaman website yang ada, isi website, ya. Kemudian website itu sudah bisa diakses oleh pengguna atau belum. Nah, ini webmaster tugasnya. Kemudian ada web designer, yaitu penanggung jawab rancangan tampilan website sekaligus pengatur isi website perpustakaan digital. Ini spesifikasi SDM perpustakaan digital. Kemudian selanjutnya itu mengorganisasi informasi dan sarana perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital ini harus menggunakan teknologi yang terintegrasi, terkoneksi, terjejaring. Jadi harus terjalin secara luas. Maka harus menerapkan teknologi terintegrasi. Karena perpustakaan digital ini akan banyak digunakan oleh pustaka. Kemudian yang kedua itu memanfaatkan koleksi yang mencakup data, metadata yang saling mengaitkan berbagai data, baik di lingkungan internal perpustakaan maupun eksternal perpustakaan. Kemudian yang ketiga itu didukung oleh kegiatan kerjasama antar institusi seperti perpustakaan, museum, lembaga arsip, ya, perguruan tinggi atau sekolah. Jadi harus ada dukungan, ya, dukungan kerjasama dari berbagai institusi sehingga nanti perpustakaan ini bisa eksis, bisa membawa banyak manfaat bagi berbagai institusi, baik itu institusi perpustakaan, institusi perguruan tinggi, museum, lembaga arsip atau yang lain. Yang paling penting dalam perpustakaan digital itu adalah koleksi digital atau elektronik. Ini merupakan hal penting karena apa? Perpustakaan digital itu ya isinya adalah sumber informasi, koleksi yang berbasis digital atau elektronik. Maka dari itu perpustakaan harus memiliki koleksi elektronik. Itu yang paling penting. Beda dengan otomasi perpustakaan. Kalau otomasi kan hanya sekedar manajemen. Tanpa ada koleksi elektroniknya tidak masalah. Tapi kalau perpustakaan digital harus ada koleksi elektronik. Nah, yang perlu diperhatikan dalam digitalisasi perpustakaan itu kekuatan koleksi. Jadi tidak semua koleksi itu harus dimunculkan, tapi harus ada manajemen koleksi. Harus ada istilah memilah-milah koleksi apa yang cocok, yang pas untuk disimpan di perpustakaan digital. Itu harus mengetahui keinginan dari pengguna, kebutuhan pengguna perpustakaan. Kemudian koleksi yang unik. Koleksi yang unik ini memang harus digitalisasi. Misalkan koleksi yang tidak ada backupnya, hanya ada cetak, satu cetak, itu perlu koleksi-koleksi unik digitalisasi dan disimpan di perpustakaan digital. Kemudian diprioritaskan bagi masyarakat pengguna. Pengguna itu kebutuhannya apa? Misalkan contoh untuk mendukung penelitian, maka kuatkan koleksi-koleksi untuk mendukung penelitian. Atau karena adanya tuntutan kurikulum, kuatkan koleksi-koleksi yang berkaitan tuntutan kurikulum. Kemudian porsi koleksi yang dapat dikelola. Jadi koleksi itu harus seimbang dengan pengguna perpustakaan digital. Oke, karena koleksi ini penting ya, dalam perpustakaan digital, maka Anda harus tahu di mana Anda mendapatkan koleksi digital. Di sini akan saya paparkan ada banyak pangkalan data koleksi bahan pustaka atau e-book online, baik yang berbayar maupun yang free. Contoh yang berbayar, Anda bisa mengakses Springer, bisa juga JSTOR, bisa juga Routledge,
Taylor and Francis Bacon, itu banyak buku-buku berkualitas dan berbayar. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya, tergantung jenis bukunya. Kemudian ada juga pangkalan data e-book yang free. Misalkan bisa dicek di situs gutenberg.org, ada openlibrary.org, ada literatur.org, ada archive.org, ada libgen.is atau library Genesis. Ini banyak buku-buku yang free dan bisa Anda manfaatkan. Tidak berbayar. Oke, dari sini mungkin ada pemahaman yang belum bisa dipahami atau ada pertanyaan yang akan diajukan, silahkan. Saya buka sesi pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Marsanda. Silakan Mbak Marsanda. Ya Pak, saya bertanya, kira-kira software perpustakaan digital apa yang bisa diimplementasikan ya Pak? Terima Baik, kasih. pertanyaannya sangat menarik, sangat relevan. Jadi memang penting ya, khususnya bagi mahasiswa yang nantinya akan menjadi pustakawan harus tahu aplikasi apa, software apa yang bisa dipilih untuk diterapkan dalam implementasi atau pengembangan perpustakaan. Maka Anda harus tahu. Jadi banyak ya aplikasi yang bisa digunakan. Khususnya yang free. Sekarang banyak aplikasi free yang familiar di Indonesia seperti Slim. Ya. Slim itu free open source. Jadi bisa Anda gunakan, bisa juga Anda modifikasi. Karena sudah ada izin dari pengembangnya. Kemudian ada juga dari Perpusnas juga mengeluarkan, dari kementerian juga mengeluarkan. Misalnya ada Indislite, ini identik dengan pustakaan sekolah. Banyak pustakaan sekolah digital yang menggunakan Indislite. Ya, karena memang lebih mudah, ya, lebih familiar. Jadi dari menunya itu identik dengan pelajar. Lebih mudah digunakan oleh pelajar. Tapi kalau perpustakaan umum itu banyak yang menggunakan Slim. Karena mungkin lebih ini bisa dijaringkan dengan mobile. Ya, bisa juga dijaringkan dengan database besar. Nah, tergantung nanti mbaknya mau digunakan di mana, di sekolah atau di perpustakaan umum atau perpustakaan perguruan tinggi. Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada juga aplikasi yang berbayar. Itu banyak sekali ya. Vendor-vendor sekarang banyak membuat aplikasi perpustakaan digital. Itu tergantung kebutuhan. Kalau perpustakaan digital berbayar, Anda tinggal memilih mau spesifikasinya seperti apa, mau yang harga berapa. Itu maka Anda bisa menghubungi vendor-vendor. Misalkan ada juga vendor yang di dalam negeri, di luar negeri itu ada banyak. Dari ITS ada, dari ITB ada. Ya, sesuai kebutuhan. Nah, maka dari itu ketika memilih aplikasi, lihat dulu kondisi pustakaannya, di mana jenis pustakaannya apa, kemudian kekuatan dananya, kalau mau beli kekuatan dananya berapa. Nah, kalau nanti kita memiliki dana yang kuat, kita bisa memesan yang berbayar sesuai dengan keinginan kita. Mau yang seperti apa. Tapi kalau tidak punya dana, gunakan yang free juga boleh, bagus. Oke, itu mungkin ya pemaparan saya hari ini. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.